Paul Munster di ujung tanduk, Persebaya Surabaya tak mau goda Bernardo Tavares. Kursi pelatih Persebaya Surabaya kian panas melihat rentetan hasil buruk yang dialami. 6 pertandingan dilalui bajul ijo tanpa kemenangan, 5 diantaranya berakhir dengan kekalahan dan 1 lainnya berakhir imbang. Membuat Munster menghadapi momentum hidup mati, hal ini karena pelatih asal Irlandia Utara itu akan menentukan masa depannya di Persebaya Surabaya dalam 2 pertandingan mendatang. 2 pertandingan yang harus dilalui dengan hasil positif adalah PSBS Biak dan Dewa United. Jika gagal mengembalikan performa anak asuhnya, bukan tidak mungkin Persebaya akan kembali mendepak pelatihnya di tengah musim. Lantas, siapa pelatih yang cocok bagi Persebaya Surabaya? Satu sosok yang sempat dikaitkan erat dengan Persebaya Surabaya adalah pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Pelatih yang membawa PSM Makassar juara itu sempat dekat dengan kepindahan menuju bajul ijo musim lalu sebelum akhirnya Paul Munster yang akhirnya ditunjuk sebagai pelatih kepala. Lantas, apa yang bisa membuat Bernardo Tavares tergoda untuk menuju Persebaya? Di PSM Makassar, Bernardo Tavares harus terus-terusan dihadapkan dengan kondisi penunggakan gaji. Komplain terbaru dari Tavares soal penunggakan gaji diutarakan saat akan melakoni laga ASEAN Shopee Cup 2024 dengan menjamu Tan Hoa di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, lalu. Bernardo Tavares mengaku sudah lelah dengan situasi yang beberapa kali terjadi di PSM Makassar dalam kurun waktu 2 musim ini tersebut. Bukan kali pertama mendapat kabar tunggakan gaji, Bernardo Tavares bahkan sempat melelang beberapa trofi maupun barang pribadinya untuk membantu kondisi finansial PSM Makassar beberapa waktu lalu. Tak menutup kemungkinan kondisi internal PSM Makassar tersebut bakal membuat Bernardo Tavares memikirkan untuk hengkang dalam waktu dekat. Mengingat, beberapa klub di Liga 1 Indonesia sempat dikaitkan dengan Bernardo Tavares yang sukses memoles PSM Makassar jadi kuda hitam di kasta tertinggi sepak bola tanah air tersebut dalam beberapa musim terakhir. Persebaya Surabaya yang tengah mengalami rentetan tren buruk semenjak putaran kedua Liga 1 2024 bergulir membuat sang pelatih, yakni Paul Munster mulai mendapat desakan untuk out dari jabatannya. Kontrak Bernardo Tavares di PSM Makassar sejatinya masih tersisa hingga tanggal 30 Juni tahun 2026 mendatang jika melirik dari Transfermarkt. Namun, dengan adanya kondisi yang kurang kondusif di PSM Makassar bisa saja membuat mantan pencari bakat dari FC Porto tersebut mempertimbangkan angkat kaki dari Juko Eja. Menarik untuk dinantikan bagaimana nasib dari Bernardo Tavares di PSM Makassar selanjutnya. Gagal cetak gol untuk Persebaya dalam 5 laga, statistik Paulo Henrique lebih baik dari Dejan Tumbas. Dejan Tumbas yang didatangkan pada putaran kedua dan sudah bermain 5 pertandingan tanpa mencetak gol, membuat performa Paulo Henrique menjadi sedikit lebih baik. Penyerang asal Brasil itu juga didatangkan pada putaran kedua Liga 1 musim 2023-2024 dan ia mulai dilatih Paul Munster saat pertandingan melawan PSIS Semarang. Berdasarkan Transfermarkt, Paulo Henrique berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan sejak Persebaya dilatih Paul Munster. Sepertinya masih perlu waktu untuk Dejan Tumbas mulai menyesuaikan cara bermain Persebaya di masa kepelatihan Paul Munster. Jika ia bisa membuka keran golnya, bukan tidak mungkin Tumbas bisa mencetak 8 gol dari 10 pertandingan yang pernah ia lakukan saat bermain untuk FK Hujan di Liga Tajikistan.